Bab 241 Tuan Dou yang bermata berapi-api. Tuan Dou, apakah Anda yakin? Mao Yian mengerutkan kening dan bertanya ragu-ragu. Yian, apakah kamu menanyaiku? Dou Laopo berkata setengah bercanda dan setengah bertanya. Jangan berani, beraninya aku menanyaimu. Mao Yian mencondongkan tubuh ke depan dengan ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa, itulah yang terjadi. Direktur Liu yang menulis rencana perawatan ini sebenarnya telah masuk untuk memberikan Ni Huang dipijat, tapi tidak berhasil sama sekali. Pijatan dilakukan sesuai dengan rencana perawatan. Tuan Dou tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, sedikit bingung. Ya, sebelum masuk, saya secara khusus memintanya untuk memijat sesuai dengan teknik yang tertulis dalam rencana perawatan, jawab Wakil Presiden si buru-buru. Itu tidak mungkin. Tuan Dou melambaikan tangannya, Anda juga telah melihat metode yang baru saja saya gunakan. Ini sangat efektif. Sejujurnya, metode yang tertulis dalam rencana jauh lebih kuat daripada metode saya, terlambat mempelajarinya. Teknik-teknik dalam rencana tersebut sulit dipelajari dan tidak dapat dipelajari tanpa menghabiskan banyak waktu, jadi saya hanya dapat menggunakan teknik saya sendiri untuk merawat Ni Huang hari ini. Tuan Dou, saya pikir dia mungkin hanya bisa teori, tapi tidak akan berlatih, kata Mao Yian dengan sedikit keraguan. Bagaimana mungkin? Orang tua saya telah membaca begitu banyak keterampilan medis, dan dia belum pernah melihat teknik pijat apapun yang dapat ditulis tanpa latihan. Siapapun yang dapat menulis rencana medis seperti itu hanya dapat fokus pada pengalaman tradisional Tiongkok kedokteran ortopedi, mungkin tidak di bawah saya. Tuan Dou berkata dengan curiga, Direktur Liu yang Anda sebutkan telah memijat Nyonya Huang tetapi tidak ada pengaruhnya. Ini memang agak aneh. Mengapa Anda tidak menelepon dia mendekat dan izinkan saya bertanya? Kebetulan saya memiliki beberapa masalah medis yang ingin saya diskusikan dengannya. Oke, Mao Yian mengangguk dan segera meminta asisten dokter di samping untuk memanggil Liu Qin kembali. Sudah kubilang, aku direktur grupmu, dan terserah padaku untuk memutuskan apakah kamu tetap di sini atau pergi. Jika kamu tidak ingin kembali ke kampung halamanmu, tolong tunjukkan pengertian kepadaku. Pada saat ini, Liu Qin dengan marah menguliahi siswa di kelompoknya, beberapa orang, tolong jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menantang saya. Izinkan saya memberitahu Anda meminta kematian Anda sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia menatap Jiang Yan dengan dingin, jelas bermaksud sesuatu. Petik 2. Dong dong dong. Saat itu, terdengar ketukan di pintu, lalu seorang asisten dokter masuk dan berkata, Direktur Liu, Dekan Mao, dan Wakil Presiden Si meminta Anda untuk datang lagi. Pergilah ke sana dulu, aku akan segera ke sana. Liu Qin melambai padanya, dan kemudian melanjutkan berkata dengan dingin kepada para siswa di kelompoknya, apakah Anda melihat bahwa bahkan Dekan Mao dan Wakil Dekan Si harus mengundang saya secara pribadi ketika mereka menghadapi penyakit yang sulit dan rumit? Pergilah, jadi pikirkan baik-baik apakah kamu mampu melawanku. Setelah mengatakan itu, Liu Qin membuang pena di tangannya, berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Ketika Mao Yian meneleponnya lagi, dia tidak merasakan kegelisahan apapun di hatinya karena dia merasa apa yang baru saja dia katakan sangat memuaskan. Mao Yuan, Si Yuan, kamu mencariku. Liu Qin berjalan cepat sambil tersenyum. Direktur Liu, ini Tuan Dou dari Panti Jompo. Halo, Tuan Dou. Liu Qin berjabat tangan dengan Tuan Dou sambil tersenyum. Pada levelnya, dia tidak mengenal Tuan Dou, atau bahkan mendengar tentangnya. Jadi dia masih terlihat tenang setelah melihat Tuan Dou, berpikir bahwa Mao Yian ingin memperkenalkannya kepada seorang guru terkenal. Apakah ini Direktur Liu yang kamu bicarakan? Tuan Dou memandang Liu Qin dan cukup terkejut. Benar, Tuan Dou, ini Direktur Departemen Penyakit Dalam kami, Direktur Liu Qin Liu. Pengobatan penyakit dalam, pengobatan barat. Tuan Dou terkejut sesaat, lalu mengerutkan kening dan berkata, apakah kalian tidak main-main? Apakah Anda mencari orang yang salah? Meskipun Direktur Liu adalah seorang dokter pengobatan barat, dia juga mempelajari pengobatan Tiongkok secara mendalam selama studi pasca sarjananya,
dan rencana pengobatan dalam artikel tersebut memang ditulis olehnya, Wakil Presiden Xi meyakinkan. Direktur Liu, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah artikel tentang rencana pengobatan untuk spondilolistesis lumbal dan spondilosis lumbosakral itu benar-benar ditulis oleh Anda? Tuan Dou berkata dengan curiga. Dia tidak percaya bahwa Liu Qin dapat menggabungkan pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat. Saya tidak mengerti, tapi dia tahu betul tentang pengobatan Tiongkok. Dengan luas dan dalamnya pengobatan Tiongkok, jika Anda tidak mengabdikan diri padanya, tidak mungkin mencapai apapun 20 tahun. Ya, Tuan Dou, saya yang menulisnya. Liu Qin pasti merasa gugup ketika dia menyebutkan topik ini, tetapi dia masih menunjukkan ekspresi yang sangat tenang dan alami di wajahnya. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apa yang Anda maksud dengan membandingkan gambar dan menggambar kategori, ketika Anda menyebutkan yin dan yang dan 5 elemen tubuh manusia? Tuan Dou berkata dengan tidak tergesa-gesa sambil memegangi tangannya di belakang punggung. Ekspresi Liu Qin langsung berubah, dan dia menatap Mao Yiyan dan Wakil Presiden Xi dengan panik. Tuan Dou menanyakan sebuah pertanyaan, menurut Anda apa yang akan kami lakukan? Mao Yiyan mengerutkan kening dan berkata tidak senang. Direktur Liu, jangan gugup. Jawab saja apapun yang diminta Tuan Dou. Tuan Dou ada di sini untuk membantu Anda menemukan dan mengisi kekosongan. Wakil Presidensi dengan cepat menghibur Liu Qin awalnya, dia tidak menunggu sampai saat ini, dia tidak menyadari ada yang tidak beres. Direktur Liu, jawab saya, apa yang Anda maksud dengan membandingkan gambar dan menggambar kategori? Tuan Dou mengangkat alisnya dan bertanya lagi. Ini, Tuan Dou, saya telah menulis artikel ini begitu lama. Saya lupa. Liu Qin menundukkan kepalanya dan berkata dengan ragu-ragu, bagaimana kalau Anda mengizinkan saya membacanya lagi? Petik 2. Direktur Liu, apa lagi yang Anda lihat dari bandingkan gambar untuk membandingkan kategori ini? Bukankah ini hal paling mendasar dalam pengobatan Tiongkok? Wakil Presidensi mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, tidak mengerti apa maksud Liu Qin. Ada apa? Kenapa kamu melupakan hal mendasar seperti itu? Oh, ya, ketika saya gugup, saya tidak dapat mengingatnya. Liu Qin menelan ludah, jantungnya berdebar kencang, dan dia menahan kepanikannya dan berkata, saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika saya melihatnya Tuan Dou sangat mudah untuk merasa gugup. Anda tidak gugup. Tuan Dou berkata dengan santai, Anda tidak bisa berbohong lagi. Rencana medis ini sama sekali tidak Anda tulis bahkan menjelaskan 5 elemen. Beraninya seseorang mengaku mengetahui pengobatan Tiongkok. Katakan padaku, di mana kamu menyalin rencana pengobatan itu? Mao Yiyan sudah menyadari hal ini. Mereka semua setuju, dan segera memarahi Liu Qin dengan suara yang dalam. Din, saya tidak menyalinnya, saya menulisnya sendiri. Kata Liu Qin dengan berani, berpura-pura sangat sedih. Si tua, panggil polisi. Mao Yiyan menoleh ke Wakil Presidensi dan berkata, katakanlah seseorang di sini melakukan praktik kedokteran secara ilegal. Hah, Wakil Presidensi sedikit terkejut dan tidak bisa bereaksi sejenak. Saya meminta Anda untuk memanggil polisi. Mao Yiyan berteriak dengan suara yang dalam. Oke. Wakil Presidensi mengangguk berulang kali dan segera mengeluarkan ponselnya. Din, jangan panggil polisi, saya akui. Liu Qin sangat ketakutan hingga dia gemetar, bergegas mendekat dan meraih tangan Wakil Presidensi, dan berkata dengan gemetar kepada Mao Yiyan, Din, saya mengakuinya, artikel itu saya salin rencana perawatannya dari internet. Jika dia dicap sebagai praktik pengobatan ilegal, reputasinya akan hancur total. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Mao Yiyan menunjuk ke arah Liu Qin dan bertanya dengan marah. Saya tidak menyangka bahwa saya, seorang dekan tingkat tinggi, akan ditipu oleh wakil kepala dokter. Awalnya, saya ingin menyenangkan dekan Xi, jadi saya mencari artikel di internet dan mengumpulkan pengalaman 20.000 kata untuknya. Namun, saya tidak menyangka dia melihat rencana perawatan di dalamnya dan bertanya apakah saya telah menulisnya. Dia bingung, jadi dia mengakuinya. Liu Qin menunduk, air mata jatuh. Din, saya tahu saya salah,
mohon maafkan saya kali ini. Meskipun dia diketahui oleh Mao Yiyan dan Tuan Dou, tapi dia masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya karena dia tidak ingin Jiang Yan menunjukkan wajahnya di depan dekan. Dia masih berbohong. Tuan Dou mendengus, dan berkata dengan marah, rencana medis itu pasti ditulis oleh semua orang, dan itu sangat berharga. Belum lagi itu tidak tersedia secara online, meskipun tersedia, itu sudah tersebar luas di seluruh dunia, seluruh komunitas pengobatan Tiongkok. Lingkaran, tapi kenapa saya belum pernah mendengarnya? Mao Yiyan sangat marah setelah mendengar ini. Dia tidak dapat menahannya lagi, bergegas, dan menamparkan wajah Liu Qin dengan keras. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Brengsek, kamu masih belum mengatakan yang sebenarnya sekarang. Kenapa kami, rumah sakit pertama Universitas Beijing, memiliki sampah sepertimu? Mao Yiyan menunjuk ke arahnya dan mengumpat dengan suara marah. Direktur Liu, kenapa Anda tidak segera mengatakan yang sebenarnya? Wakil presidensi memarahi dengan wajah marah. Tuan Dou adalah seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menipu dia? Liu Qin tidak bisa menyembunyikannya lagi, lalu dia menutupi wajahnya yang telah ditembus dan menangis. Ini baru saja ditulis oleh dokter asing terlatih bernama Jiang Yan. Untuk mendapatkan pujian, saya berbohong dan menyatakan bahwa itu ditulis oleh saya sendiri. Kamu masih berbohong. Mao Yiyan dengan wajah memerah, dia berkata dengan tegas, bagaimana mungkin seorang dokter yang pernah belajar di luar negeri mengetahui pengobatan Tiongkok? Si tua, panggil polisi. Din Mao, tidak, Direktur Mao. Liu Qin gemetar, buru-buru berdiri, dan berlutut. Dia merangkak ke arah Mao Yiyan, meraih celananya, dan menangis begitu keras hingga dia tidak bisa bernapas. Mao Yuan, semua yang saya katakan, benar. Jika ada kebohongan, saya akan disambar petir. Yiyan, jangan khawatir, telepon Jiang Yan dan tanyakan padanya. Saat ini, Tuan Dou mengingatkan Mao Yiyan. Oke. Mao Yiyan mengangguk kepada Tuan Dou, dan kemudian memerintahkan kepada asisten dokter tadi, pergi dan panggil Jiang Yan itu. Asisten dokter itu mengangguk dan buru-buru berbalik dan berlari kembali ke departemen penyakit dalam. Sudah kubilang, jika Jiang Yan datang kemudian dan tidak mengakui bahwa dia yang menulis rencana medis, aku akan memanggil polisi dan segera menangkapmu. Mao Yiyan menunjuk ke arah Liu Qin yang tergeletak di tanah dan berkata dengan marah. Jiang Yan, dekan mau menelepon Anda. Asisten dokter menelepon Jiang Yan setelah memasuki departemen penyakit dalam. Ah, hubungi saya. Jiang Yan tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman dan bertanya dengan tergesa-gesa, mengapa Anda menelepon saya kali ini? Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ayo. Jiang Yan kemudian bangkit dan mengikutinya keluar, merasa tidak nyaman dan bertanya-tanya apakah Liu Qin telah membuat laporan kepada dekan tentang dia dan ingin mengeluarkannya. Bukan. Bab 242 Guru Sejati. Setelah dia mengikuti asisten dokter kembali ke unit perawatan intensif, dia melihat Liu Qin berlutut di tanah sambil menangis di kejauhan. Din, dokter, Jiang ada di sini. Asisten dokter berteriak kepada Mao Yiyan. Jiang Yan, jika aku bertanya padamu, kamu harus menjawab dengan jujur. Kalau tidak, aku akan segera mengirimmu kembali. Apa kamu dengar itu? Tanda seru petik 2. Saya mendengarnya. Jiang Yan mengangguk dan menatap Liu Qin yang berlutut di tanah karena terkejut. Liu Qin memalingkan wajahnya, menyeka air mata dari wajahnya, tidak menatap Jiang Yan, dan mengertakkan giginya dengan getir, penuh keengganan. Izinkan saya bertanya, apakah Anda menulis artikel 20.000 kata pada hari laporan orientasi? Tanda seru petik 2, kata Mao Yiyan dingin dengan tangan di belakang punggung. Ya, katakan yang sebenarnya. Wajah Mao Yiyan memerah karena marah. Dia benar-benar sombong. Bagaimana dia, seorang dokter kecil, bisa menulis rencana perawatan pengobatan Tiongkok yang begitu mendalam? Dokter kecil, Anda harus berpikir matang-matang. Jika Anda ingin mengatakan bahwa artikel ini ditulis oleh Anda, mohon jelaskan isi utamanya kepada kami secara detail. Tuan Dou berkata dengan santai, meskipun dia membunuhnya, dia tidak akan melakukannya. Saya tidak percaya.
Rencana perawatan itu ditulis oleh Jiang Yan di depan saya. Ketika Tuan Dou menanyakan pertanyaan ini kepada Jiang Yan, wajahnya langsung memerah, dan dia hanya bisa menjawab dengan jujur, memang benar saya tidak menulisnya. Petik 2. Jiang Yan, Anda harus berhati-hati. Tiba-tiba tersentak saat mendengar ini. Dengan gemetar, dia segera menyela Jiang Yan, dan berkata kepada Jiang Yan dengan wajah penuh ketakutan, kamu jelas-jelas menyerahkan artikel itu ke tanganku. Petik 2. Kamu bajingan. Kamu memperlakukan kami seperti monyet lagi dan lagi. Sialan, saya akan memberitahu Menteri Lu dan Departemen Kepolisian bahwa Anda memanfaatkan kesempatan ini dan merawat Nyonya Huang atas nama seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok, yang hampir menyebabkan Nyonya Huang menjadi cacat. Hidup. Mao Yian juga langsung menyelanya. Saat ini, dia sudah benar-benar kesal, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi sendiri. Din, tidak, teriak Liu Qin, lalu melompat dan meraih ponsel di tangan Mao Yian. Jika Mao Yian benar-benar menaruh topi ini di kepalanya, maka dengan status Menteri Lu, dia tidak akan bisa membunuhnya. Keluar dari sini. Mao Yian mendorongnya menjauh. Jiang Yan. Melihat dia tidak bisa menghentikan Mao Yian, Liu Qin tiba-tiba berlutut di depan Jiang Yan dengan suara pop, meraih celananya erat-erat dengan kedua tangan, dan menangis dengan keras, Jiang Yan, aku mohon kamu mengatakan yang sebenarnya. Aku mohon, tolong lepaskan aku mohon, aku bersujud padamu. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar mundur selangkah, berlutut di tanah dan bersujud kepada Jiang Yan, setiap saat. Mereka semuanya menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga orang lain merasakan sakit ketika mereka mendengarnya. Direktur Liu, bangun dulu. Jiang Yan segera mengulurkan tangan untuk menariknya, tapi Liu Qin masih bersujud kepada Jiang Yan, dengan sedikit memar di dahinya. Din Mao, apa yang terjadi? Meskipun saya tidak menulis artikel itu, saya memberikannya kepada Direktur Liu. Ada apa? Apakah ada masalah? Melihat Liu Qin tidak dapat ditahan, Jiang Yan tidak punya pilihan tapi bertanya pada Mao Yian dengan cemas. Meskipun Lin Yu terkadang sedikit tidak selaras, dia tidak berpikir Lin Yu akan menulis sesuatu yang berlebihan di artikel itu, jadi dia terlihat bingung saat ini, tidak tahu apa yang terjadi. Din, Dekan, apakah kamu mendengar itu? Dia benar-benar memberikannya kepadaku. Liu Qin bersemangat, mengangkat kepalanya dan berkata kepada Mao Yian. Oke, ini masalah persahabatan. Kenapa kamu akan menyalahkannya? Mao Yian telah menyelesaikan panggilan saat ini, meletakkan teleponnya, dan menatap Jiang Yan dengan dingin. Din Mao, saya tidak mengerti maksud Anda. Jiang Yan mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, apa yang saya katakan memang benar. Bagian pertama dari pengalaman itu memang saya tulis, tetapi bagian terakhir adalah kekasih saya, menulisnya untukku, tapi aku tidak tahu apa yang dia tulis. Kekasihmu. Tuan Dou sedikit terkejut dan bertanya, apakah kekasihmu juga seorang dokter? Ya, dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Bagaimana levelnya? Tuan Dou mengerutkan kening dan menatap Jiang Yan. Melihat bahwa dia masih sangat muda dan mengetahui bahwa kekasihnya tidak jauh lebih tua, dia tidak bisa menahan rasa curiga dalam pengobatan Tiongkok, usia mewakili senioritas. Tidak apa-apa, dia cukup terkenal di Qinghai kita. Jiang Yan berkata dengan sangat rendah hati. Oh, Tuan Dou mengerang, lalu berkata, kalau begitu, bisakah Anda mengundangnya ke sini sekarang? Selama dia punya waktu, tidak masalah. Jiang Yan mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke samping. Sebuah panggilan telepon dibuat. Tuan Dou melihat bahwa Jiang Yan tampak tenang, dan sepertinya dia tidak berbohong. Dia secara kasar telah menebak sesuatu. Sepertinya dia adalah seorang pria tua dan seorang wanita muda yang umum di masyarakat saat ini. Jiang Yan masih muda dan cantik, dan meskipun suaminya lebih tua, dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa, bergengsi dan kaya, sehingga tidak mengherankan jika mereka berdua menikah. Hei, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu punya waktu sekarang? Bisakah kamu datang ke rumah sakit kami? Ada seorang lelaki tua yang ingin bertemu denganmu.
Jiang Yan bertanya pada Lin Yu di ujung telepon dengan suara rendah. Temui aku. Lin Yu merasa sedikit terkejut, mengapa kamu ingin bertemu denganku? Sepertinya ada hubungannya dengan pengalaman yang kamu tulis hari itu. Jiang Yan juga sedikit bingung. Oh, orang tua itu adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, kan? Lin Yu langsung mengerti maksudnya ketika mendengar ini, dan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya, jika Anda punya waktu, datanglah ke sini secepatnya. Oke, saya akan pergi ke sana sekarang. Jiang Yan menutup telepon dan menyuruh Dekan Mao dan yang lainnya untuk menunggu sebentar. Din, apa kabar? Aku tidak berbohong, kan? Liu Qin berdiri dengan rambut acak-acakan dan bertanya pada Mao Yian sambil menangis, bisakah kamu melepaskan aku sekarang? Mao Yian berpikir sejenak dengan tegas. Mukanya, lalu berkata, saya bisa mencegah polisi menangkap Anda, tapi sebagai dokter, saya tidak bisa membiarkan Anda melanjutkan. Dan perilaku Anda harus dilaporkan ke seluruh kota. Oke, ayo pergi. Tidak terjadi apa-apa pada Huang Haiping, dia tidak perlu mendorong Liu Qin sampai mati. Din, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Wajah Liu Qin menjadi pucat dalam sekejap. Jika dia dirawat dan seluruh kota diberitahu, dia tidak akan pernah ingin menjadi dokter seumur hidupnya. Sudah kubilang, aku sudah murah hati. Tahukah kamu apa konsekuensinya jika Menteri Lu mengetahui hal ini? Teriak Mao Yian dengan marah. Liu Qin, jangan cuek. Jika kamu tidak ingin masuk penjara, kemasi saja barang-barangmu dan pergi. Wakil presidensi juga berkata dengan suara yang dalam. Dia memandang Liu Qin dengan tatapan sangat marah. Dia membelanya dengan segala cara, tapi dia tidak menyangka itu pembohong. Liu Qin menelan ludah, memikirkannya dalam benaknya, lalu berbalik dan berlari keluar dengan cepat. Tuan Dou, mengapa Anda tidak pergi ke kantor saya dan menunggu? Mao Yian takut Tuan Dou akan lelah berdiri di sini, jadi dia mengundangnya ke kantornya. Tidak perlu, tunggu Tuan, Anda harus berdiri sebentar, kata Tuan Dou sambil tersenyum. Dia tidak mengetahui tingkat pengobatan Tiongkok Lin Yu, tetapi jika menyangkut ortopedi Tiongkok saja, Lin Yu sudah tahu, melampauinya dengan beberapa poin. Maaf membuat semua orang menunggu. Tidak lama kemudian, Lin Yu berjalan cepat dari tangga. Siapa kamu? Tuan Dou sedikit terkejut saat melihat Lin Yu, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Seorang anak muda. Halo, namaku He Jiarong, dan aku kekasih Jiang Yan, kata Lin Yu sambil tersenyum. Mao Yian dan wakil presidensi juga tiba-tiba terkejut. Mereka memandang Lin Yu dengan ekspresi aneh yang tak terlukiskan. Mereka jelas tidak percaya bahwa pemuda seperti itu bisa memiliki keterampilan medis yang begitu baik. Tuan Dou menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum pahit, dan berkata, Yian, saya benar-benar tidak menyangka kebiasaan rumah sakit Anda berbohong begitu serius. Pertama ada Liu Qin sekarang, dan sekarang ada Jiang Yan. Kalian rumah sakit macam apa ini? Petik 2. Oh, aku bertanya-tanya mengapa orang tua itu mengatakan ini. Apa yang dibohongi istriku padamu? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Dia sudah terbiasa dengan keraguan orang lain. Dia melakukannya terlihat sedikit mudah. Istri Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, dan Anda juga seorang dokter pengobatan Tiongkok terkenal di Qinghai. Izinkan saya bertanya, apakah menurut Anda dia berbohong? Yah, kamu memang berbohong dengan mata terbuka. Lin Yu mengangguk dengan tegas. Haha, anak muda, kamu cukup jujur. Tuan Dou menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatap Lin Yu dengan bingung. Jiang Yan, itu salahmu karena menipu orang tua itu. Bagaimana aku bisa dikatakan sedikit terkenal di Qinghai? Aku jelas sangat terkenal, Lin Yu berkata sambil tersenyum. Hah, tawa Tuan Dou berhenti tiba-tiba dan dia mengerutkan kening dan berkata, itu pernyataan yang sangat besar. Izinkan saya bertanya, apakah menurut Anda rencana perawatannya ditulis? Tanda tanya, apakah yang dimaksud dengan yin dan yang serta 5 unsur tubuh manusia? Yah, kamu tidak perlu bertanya padaku tentang hal sesederhana itu. Tubuh manusia bagian atas adalah yang, bagian bawah adalah yin,
itu permukaan tubuh adalah yang, dan bagian dalamnya adalah yin. Kantung empedu, usus halus, lambung, usus besar, kandung kemih, 3 pembakar dan 6 organ fu milik yang, sedangkan hati, jantung, limpa, paru-paru dan ginjal milik yang, ke yin. Menurut Nei Jing, yin menyeimbangkan yang secara diam-diam, dan roh mengatur. Ini mengacu pada kesehatan tubuh manusia, dan hubungannya dengan harmoni yin dan yang berkaitan erat obati spondilolistesis lumbal dan spondilolisis lumbosakral. Anda juga harus mengikuti poin ini. Lin Yu berkata sambil tersenyum, teknik pijat yang tertulis dalam rencana perawatan saya mengikuti hukum yin dan yang dan 5 elemen tubuh manusia saya lelah menulis saat itu, jadi saya tidak melanjutkan menulis tentang cara menggunakan akupuntur untuk menyembuhkan penyakit membandel ini. Setelah mendengar ucapan Lin Yu, Tuan Dou tiba-tiba gemetar, matanya tiba-tiba melebar, dan dia terkejut. Kali ini dia temui. Serius, Anda yang menulisnya. Tuan Dou menunjuk ke arah Lin Yu dengan tangan gemetar dan berkata dengan penuh semangat, maksud Anda punya cara untuk menyembuhkan kedua penyakit tulang ini. Itu saja. Lin Yu tersenyum dengan tenang. Mao Yian menelan ludahnya dengan susah payah. Meskipun dia bingung ketika mendengarnya, dia sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Lin Yu barusan. Berbeda dengan Liu Qin, yang ragu-ragu dalam waktu lama dan tidak bisa menahan kentut. Di sampingnya, wakil presidensi, yang merupakan seorang dokter pengobatan Tiongkok, sangat gembira ketika mendengar ini. Ternyata inilah ahli yang menulis rencana pengobatan itu. Tuan kecil, sejujurnya, kebetulan ada pasien dengan spondilolistesis lumbal dan spondilolisis lumbosakral hari ini. Saya ingin tahu apakah saya bisa mengobatinya saat itu juga, yang juga akan membuka mata saya terhadap orang tua itu. Tersenyum. Oke, tapi kamu harus bertanya kepada direktur rumah sakit ini tentang hal ini, kan? Lin Yu mengangguk dan berkata dengan hati-hati. Ya, benar. 2. Mao Yian buru-buru menghampiri dan mengulurkan tangannya ke Lin Yu, tersenyum dan berkata, senang bertemu dengan Anda, Tuan Muda, tolong lihat pasien di rumah sakit kami. Lin Yu tersenyum dan berkata. Dia berjabat tangan. Setelah beberapa orang memperkenalkan diri, Lin Yu mengikuti Mao Yian dan yang lainnya ke rumah sakit. Saat ini, Huang Haiping di bangsal masih tidur nyenyak di tempat tidur, sedikit mendengkur. Dia jelas sangat lelah. Dia menderita sakit punggung selama beberapa hari dan tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari. Lin Yu mengulurkan tangan dan menyentuh tulang belakang pinggang Huang Haiping, lalu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Situasinya tidak terlalu serius dan dapat diobati. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Mao Yian dan wakil presidensi tiba-tiba berubah. Penyakit yang hampir membuat mereka berdua takut mati tadi ternyata tidak terlalu serius di mulut Lin Yu. Tuan Dou, saya tidak membawa jarum perak. Saya ingin tahu apakah saya bisa meminjamkannya kepada Anda. Lin Yu bertanya. Tentu saja. Tuan Dou segera mengeluarkan kotak jarum itu dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu membuka kotak jarum, mengeluarkan jarum perak, dan memberi isyarat untuk menusuk pinggang Huang Haiping. Berhenti. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba datang dari belakang Lin Yu, dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba bergegas ke Lin Yu, mengambil jarum perak dari tangan Lin Yu, dan melemparkannya ke tanah. Bab 243 Perselisihan antara pengobatan Tiongkok dan Barat. Mata Lin Yu tiba-tiba terbuka, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Dia berbalik dan menemukan bahwa orang yang melempar jarum adalah seorang pria gemuk berusia 50-an, dengan rambut botak dan gaya rambut khas Mediterania. Apa yang kamu lakukan? Sebelum Lin Yu bisa marah, Tuan Dou memimpin dan dengan marah memarahi Laut Mediterania, wajahnya penuh amarah. Merebut jarum dan membuangnya merupakan suatu penghinaan bagi seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Meskipun Mediteraneo jatuh dari jarum di tangan Lin Yu, mereka berdua adalah praktisi pengobatan Tiongkok. Ini sama saja dengan menamparkan wajahnya dan dokter pengobatan Tiongkok. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Mao Yian juga berteriak ke Laut Mediterania dengan suara dingin. Dia melirik ke Laut Mediterania dan merasa itu sangat asing. Dia seharusnya tidak berasal dari rumah sakit mereka,
karena orang-orang dari rumah sakit mereka tidak akan pernah berani masuk tanpa izin dan mengambil PIN dan membuangnya. Aku mengizinkan dia masuk. Pada saat ini, suara tumpul terdengar dari luar pintu, dan kemudian seorang pria berjas biru tua masuk dengan cemberut. Lu, Menteri Lu. Ekspresi Mao Yian dan Wakil Presidensi berubah ketika mereka melihat pria itu tidak lain adalah Lu Xiaojin, Menteri Lu dari Kementerian Kesehatan di Beijing. Lin Yu sedikit mengernyit, melirik ke arah Lu Xiaojin, dan melihat bahwa dia tampak berusia awal 50-an. Tanpa diduga, dia sudah duduk di posisi Menteri Kesehatan. Dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa atau kemampuan yang luar biasa. Dengan kesombongan yang begitu besar, Menteri Kesehatan bisa membiarkan orang mengambil jarum suntik saya sesuka hati. Bisakah dia menginjak-injak martabat seorang dokter? Lin Yu bertanya dengan wajah tegas, tidak rendah hati atau sombong. Tuan Dou sedikit terkejut dan menatap Lin Yu dengan wajah penuh persetujuan. Dia tidak menyangka Lin Yu masih bisa tetap tenang dan tenang ketika menghadapi orang yang luar biasa seperti itu. Saya khawatir pemuda itu bisa. Hanya sedikit orang yang menyukainya. Menteri Lu tidak memintaku untuk mengambilnya, aku mengambilnya sendiri. Mediterranean menurunkan kacamata rabun di pangkal hidungnya yang setebal dasar botol anggur, mengerutkan kening dan berkata dengan dingin kepada Lin Yu, saya tidak punya pilihan, saya hanya ingin jika saya tidak menghentikan Anda tepat waktu, seseorang mungkin sudah mati sekarang. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan bertanya dengan bingung, Anda tahu Huang? Tanda tanya, bertanya dengan agresif, bagaimana, tahukah Anda betapa berisikonya suntikan ini? Ya, saya mengerti. Lin Yu mengangguk. Selama kamu tahu. Petik 2. Tidak ada risiko. Sebelum Mediterania selesai berbicara, Lin Yu memotongnya perlahan. Kamu, ekspresi Mediterania berubah, dia menatap Lin Yu dengan sangat kesal, dan berkata kepada Lu Xiaojin, Menteri Lu, lihat betapa sombongnya orang ini. Dia hampir membunuh Nyonya Huang, dan dia berani berbicara tanpa malu-malu di sini. Mengapa? Apakah Anda terlalu banyak bicara? Tuan Dou mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang, pengobatan Barat memiliki prinsip pengobatan Barat, dan pengobatan Tiongkok memiliki prinsip pengobatan Tiongkok jelas sekali kamu main-main. Omong kosong. Mencoba menyembuhkan spondilolistesis lumbal dengan pengobatan Tiongkok hanyalah sebuah fantasi. Benarkah? Kalau begitu pengobatan Baratmu sangat ampuh, kenapa kamu tidak bisa menyembuhkannya? Tanda seru petik 2. Tuan Dou mencibir, dalam analisis terakhir, pengobatan Baratmu hanyalah tontonan yang mengobati gejalanya tetapi bukan akar masalahnya. Sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno, saya mendengar bahwa beberapa orang berani melakukannya. Tuan Dou secara alami marah atas fitnah pengobatan Tiongkok tersebut, dan dia membalas tanpa basa-basi. Ketika dokter Mediterania mendengar bahwa dokter pengobatan Barat dipanggil jugling oleh Tuan Dou, matanya penuh amarah. Saat dia hendak memarahinya, Lu Xiaojin segera menghentikannya, baiklah, dokter Guan, berhentilah berdebat. Ini Dou Zongyong, seorang ahli pengobatan Tiongkok terkenal di sanatorium. Tuan, harap tenang. Sebagai kepala sistem kesehatan, dia tentu saja mengenal Dou Zongyong. Saya tidak berani menjadi ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Dibandingkan dengan dokter pengobatan Barat lainnya, mereka masih tidak berharga. Nada suara Tuan Dou masih penuh dengan bubuk mesiu, dan dia tidak mengkhianati wajah Lu Xiaojin sama sekali. Dia memiliki pendapat yang baik tentang Menteri Lu. Dia tahu bahwa Menteri Lu menganjurkan pengobatan Barat dan kurang memperhatikan pengobatan Tiongkok. Serangkaian kebijakan dukungan medis yang dia perkenalkan semuanya bias terhadap pengobatan Barat, dan pengobatan Tiongkok tidak ada manfaatnya sama sekali. Pengobatan tradisional Tiongkok sudah mengalami kemunduran, dan Lu Xiaojin masih lebih menyukai salah satu dari yang lain. Dou Zongyong tentu saja marah. Tuan Dou, Anda berbicara kasar. Dokter Guan tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Meskipun Lu Xiaojin tidak menyukai dokter pengobatan Tiongkok, bagaimanapun juga, identitas Tuan Dou ada di sana, jadi dia masih sangat sopan saat berbicara. Oke, Anda tidak perlu berkata apa-apa lagi. Saya tahu maksud Anda.
Tuan Dou membungkuk dan mengambil jarum perak dari tanah, lalu menyekanya dengan hati-hati dengan lengan bajunya, dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam jarum kotak, dan berbalik dia menoleh ke Lin Yu dan berkata, Xiao He, kita tidak boleh menyinggung perasaan tetapi kita bisa bersembunyi. Kita tidak bisa menyinggung Menteri Kesehatan yang bermartabat. Karena dia tidak ingin melihat kita tidak perlu tinggal di sini. Ayo pergi. Aku akan mentraktirmu minum. Oke, Lin Yu tersenyum. Mendengar kata-kata Tuan Dou, hatinya tiba-tiba terasa hangat, dan kemarahannya yang sebelumnya tiba-tiba menghilang. Setelah berbicara, Lin Yu dan Dou Zongyong menyapa Mao Yiyan dan wakil presidensi, berbalik dan berjalan keluar tanpa tinggal lebih lama lagi. Hei, Tuan Dou. Mao Yiyan menjadi sedikit cemas saat melihatnya, dan berkata kepada Lu Xiaojin, Menteri Lu, Tuan Dou dan dokter kecil tadi akan merawat adik perempuanku, menantu. Dokter kecil mengatakan bahwa mereka dapat menyembuhkan adik ipar saya. Spina bifida bawaan. Beraninya dia berbicara tentang obat untuk masalah yang bahkan American Medical Association tidak dapat menyelesaikannya. Dokter Guan mendengus dan segera berjalan ke meja dan mengambil samping tempat tidur. Setelah melihat film X-Ray, ekspresinya menjadi lebih serius. Menteri Lu, Mao Yiyan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Lu Xiaojin dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah Dokter Guan, yang secara khusus saya undang kembali dari luar negeri. Dia adalah teman saya. Dia telah membuat prestasi besar dalam penelitian eksperimental dan pengobatan klinis penyakit tulang belakang pinggang. Prestasi luar biasa, dia sudah mengetahui kondisi istri saya, dan dia kembali khusus untuk mengobati penyakit istri saya. Kata Lu Xiaojin dengan percaya diri dia secara alami mengetahui kemampuannya. Mao Yiyan tidak mengatakan apapun setelah mendengar ini. Faktanya, dia tidak terlalu mempercayai pengobatan Tiongkok. Dia merasa bahwa kecuali Dou Lao, Wan Siling dan pakar medis nasional lainnya, hanya ada sedikit praktisi pengobatan Tiongkok sejati di Tiongkok. Xiao Jin, kondisi Haiping menjadi lebih serius dan harus dirawat tepat waktu. Guan Qingxian berjalan cepat membawa film tersebut dan berkata dengan hati-hati, saraf dan pembuluh darah di daerah pinggang sangat padat, jadi risiko pembedahan sangat besar. Tinggi. Ini besar, dan Haiping harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, jadi pengobatan konservatif hanya dapat digunakan. Saya telah mempelajari situasi Haiping dengan cermat dan merumuskan rencana perawatan yang layak, tetapi masih ada risiko tertentu. Jika Anda setuju, saya akan mulai sekarang. Perlakukan Haiping. Apa risikonya? Lu Xiaojin bertanya dengan tergesa-gesa. Sedikit kecerobohan dapat menyebabkan kelumpuhan pada tubuh bagian bawah. Guan Qingxian berkata dengan ragu-ragu. Bagaimana ini bisa dilakukan? Haiping baru berusia lebih dari 50 tahun. Bahkan jika tidak ada pengobatan, Haiping akan lumpuh dalam waktu kurang dari setahun. Guan Qingxian menghela nafas. Ya, Menteri Lu, Tuan Dou baru saja mengatakan hal yang sama. Mao Yiyan segera menambahkan. Ekspresi Lu Xiaojin tiba-tiba berubah, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, oke, saya percaya padamu. Setelah Lin Yu dan Tuan Dou meninggalkan rumah sakit, mereka menemukan kedai terdekat, memesan beberapa hidangan dan mulai minum. Keduanya asyik mengobrol tentang pengetahuan pengobatan tradisional Tiongkok, dan rasanya mereka baru bertemu terlambat. Tuan Dou sangat menyukai Lin Yu, dan Lin Yu juga menghormati Tuan Dou. Dia merasa bahwa hanya orang seperti Tuan Dou yang memiliki keterampilan medis dan etika medis yang layak menyandang gelar Master Nasional Pengobatan Tradisional Tiongkok. Keduanya meninggalkan informasi kontak mereka sebelum berpisah. Tuan Dou berkata bahwa jika terjadi sesuatu di masa depan, Lin Yu bisa langsung pergi ke sanatorium Junsan untuk menemukannya membantu dengan bantuan kecil. Setelah berpisah dengan Tuan Dou, Lin Yu kembali ke Hui Sengtang. Tuan, Anda kembali. Di aula kebangkitan yang besar, Li Zhensheng duduk sendirian dengan wajah cemberut. Hui Sengtang telah buka selama beberapa hari, tetapi tidak banyak orang yang datang menemui dokter. Banyak pasien datang untuk menanyakan dan melihat bahwa itu adalah Hui Sengtang, bukan Qian Zitang, dan berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Bagaimanapun, Qian Zitang memiliki sejarah panjang di Beijing.
Ketika masyarakat setempat menghadapi penyakit yang sulit dan rumit, mereka masih hanya mengenali tanda Qian Shi Tang. Adapun pasien yang diterima Lin Yu pada hari klinik gratis, sebagian besar datang dari tempat lain untuk berobat, sehingga reputasi Hui Seng Tang tidak menyebar. Saudara Li, jangan khawatir. Kamu harus makan satu gigitan pada satu waktu dan berjalan selangkah demi selangkah di jalan. Lin Yu menghiburnya sambil tersenyum. Saudaraku He, selamat. Sudah berhari-hari sejak kamu membuka bisnismu. Aku baru mendengar beritanya. Itu bukan salahku. Saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari luar, dan kemudian aku melihat seorang pria paruh baya membawa tas besar. Paket kecil berisi hadiah itu masuk dengan gembira. Direktur Liu. Lin Yu kaget saat melihat pria ini. Ternyata dia adalah Liu Menghui, Direktur Cabang Sikeng, yang telah menerima laporan beberapa waktu lalu dan pergi ke hotel untuk menangkapnya karena menjual budaya peninggalan. Saudaraku He, apakah kamu masih mengingatku? Liu Menghui berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, memasukkan barang-barangnya ke tangan Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, saya berharap bisnis saya sukses. Saya menerima kebaikan Anda, semuanya gratis. Lin Yu buru-buru menolak ketika dia melihat ada ginseng liar yang berharga di dalam hadiah. Kenapa, saudaraku, kamu tidak mau memberiku wajah ini? Liu Menghui berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak memberiku wajah ini, aku akan segera pergi. Apa yang kamu bicarakan, Direktur Liu? Duduklah. Lin Yu harus menyimpan barang-barang itu. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, saya ingat bahwa toko ini terletak di pinggir distrik Sikeng dan berada di bawah yurisdiksi distrik Sikeng. Pantas saja Liu Menghui mendapat kabar tersebut dan datang di sini. Dia tahu bahwa Liu Menghui datang ke sini untuk menyenangkannya karena keluarga Chu, tetapi untungnya mengenal Liu Menghui akan membuat banyak hal lebih mudah di masa depan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara mesin di luar, disusul dengan suara bang-bang saat pintu mobil ditutup. Tak lama kemudian, sekelompok pria berbadan tegap, berbadan gemuk dan berpenampilan galak masuk ke dalam rumah sakit pria jangkung dan jangkung. Zuang, dengan rantai emas yang sangat tebal tergantung di lehernya, menatap Lin Yu dan yang lainnya setelah memasuki ruangan, dan berkata dengan dingin, siapa He Jiarong? Lin Yu melihat sekelompok orang ini datang bersama niat buruk, dan buru-buru berdiri dan bertanya, saudaraku, aku tidak tahu siapa kamu. Hah, pria jangkung dan kuat itu tidak berkata apa-apa. Dia menarik napas, lalu meludahkannya ke dada Lin Yu dengan suara, bah, dan berkata dengan dingin, aku tidak memberitahumu apa-apa. Katakan halo, siapa yang memintamu membuka klinik medis di sini? Bab 244 Aku akan menjilatmu sampai bersih sekarang. Lin Yu melirik dahak di mantelnya, mengerutkan kening, melepas mantelnya, menyerahkannya kepada pria jangkung, dan berkata dengan ringan, jilat sampai bersih. Petik 2. Apa katamu? Bilang, aku pikir aku salah dengar. Ku bilang, aku akan membiarkanmu menjilat dan meniduriku. Wajah Lin Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan beberapa kata terakhir menjadi lebih keras. Mencari kematian. Pria jangkung dan kuat itu mengumpat dengan marah, lalu menamparkan kepala Lin Yu. Lin Yu bersandar ke belakang dan berhasil menghindar, tetapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dan menendang dada pria jangkung di depannya. Tubuh pria jangkung dan berotot itu tiba-tiba terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras, yang menunjukkan betapa kuatnya tendangan ini. Lin Yu terkejut, dan ketika dia berbalik, dia mengira Li Zenseng lah yang mengambil tindakan, tetapi yang mengejutkannya adalah Liu Menghui. Oke, skill ini bagus. Tidak heran dia bisa menjadi direktur cabang. Lin Yu merasa senang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Liu Menghui dengan kagum. Kamu sedang mencari kematian. Aku harus menyapamu ketika aku membuka klinik medis. Kamu pikir kamu ini siapa? Liu Menghui mengumpat dengan keras dan meludahi pria jangkung itu. Bunuh dia untukku. Pria jangkung dan berotot itu memegangi dadanya yang sakit dan berteriak pada sekelompok pria. Sekelompok anak buahnya segera berteriak dan bergegas menuju Liu Menghui dengan tangan terkepal. Ayolah, jika kamu tidak bisa membunuhku hari ini, kamu adalah bajingan. Liu Menghui berteriak dingin,
lalu menunjukkan kartu identitas petugas polisinya. Melihat lambang nasional yang khusyuk dan megah serta dua karakter, keamanan publik, yang mencolok di bawah lambang nasional, sekelompok gangster begitu ketakutan hingga tiba-tiba berhenti di kakinya seolah-olah dipenuhi semen depan hampir jatuh ke tanah. Sekelompok orang langsung terdiam dan menjadi pucat. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Lakukanlah. Pria jangkung dan berotot di belakang kerumunan tidak melihat ide di tangan Liu Menghui. Sekelompok gangster memasang ekspresi pahit di wajah mereka. Bahkan jika mereka memiliki 10 keberanian lagi, mereka tidak akan berani menyerang polisi. Apakah kalian semua tuli ketika aku meminta kalian melakukannya? Pria jangkung dan kuat itu meraung dengan sangat kesal. Bos, dia polisi. Salah satu gangster tergagap. Polisi. Pria jangkung dan kuat itu cukup terkejut. Dia segera bangkit dari tanah dan mendengus dengan wajah pucat, apa yang kamu takutkan, polisi? Lihat betapa takutnya kalian semua. Berjalan ke depan, melihat ke arah Liu Menghui, dan melihat bahwa dia mengenakan pakaian kasual. Dia mengira dia adalah polisi akar rumput biasa, dan berkata dengan dingin, apakah Anda dari Biro Distrik Sikeng? Petik 2. Kalau begitu, tahukah Anda Hua Bin, wakil direktur biro Anda? Kata pria jangkung dan berotot itu dengan nada membujuk. Apa hubunganmu dengan Hua Bin? Liu Menghui bertanya dengan cemberut. Jangan khawatir, katakan saja padaku apakah kamu mengenalinya atau tidak. Kata pria jangkung itu dengan bangga sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tentu saja aku tahu. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali bawahanku? Liu Menghui memandangnya seolah dia orang bodoh. Apa? Pria jangkung dan kuat itu tiba-tiba terkejut dan berkata, dia adalah bawahanmu. Kamu. Direktur Biro Distrik Sikeng, Liu Menghui. Ekspresi serius di wajahnya. Ekspresi pria jangkung itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berkata dengan hormat, ternyata itu Liu. Direktur Liu, maaf, Direktur Liu, kami tidak di sini untuk Anda hari ini. Setelah berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melirik Lin Yu, yang berarti mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Lin Yu. Ini saudaraku. Jika kamu datang untuknya, kamu datang untukku. Liu Menghui membusungkan dadanya dan berkata dengan dingin. Pria jangkung dan berotot itu mengerutkan kening, berpikir dengan hati-hati, dan berkata dengan suara rendah, Direktur Liu, bisakah Anda mengambil langkah untuk berbicara? Anda bisa mengatakan apa yang Anda inginkan secara langsung. Direktur Liu, demi Direktur Hua, tolong beri saya waktu sebentar untuk berbicara. Pria jangkung dan kuat itu merendahkan suaranya dan mengedipkan mata pada Liu Menghui. Liu Menghui mengerutkan kening. Terlihat bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Hua Bin. Dia ragu-ragu dan kemudian mengikutinya ke pintu pusat medis. Direktur Liu, saya tahu bahwa anak laki-laki ini bukan saudara Anda. Dia hanyalah seorang migran dari Qinghai. Mohon kemudahannya bagi Anda. Sejujurnya, orang yang mengirim saya kali ini adalah Tuan Wan Xiaochuan dari Wanjia. Anda tahu siapa orang-orang yang mencari perawatan medis dari lelaki tua kedua dari keluarga Wan. Jika Anda menyinggung keluarga Wan, kami tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Pria jangkung dan kuat itu merendahkan suaranya dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan. Mereka juga mengambil uang orang untuk membantu orang lain. Liu Menghui tidak menganggapnya serius setelah mendengar ini. Dia mencibir dan merendahkan suaranya dan berkata, keluarga Wan bukanlah apa-apa. Tidak peduli betapa hebatnya itu, mereka hanyalah keluarga bisnis besar. Tahukah Anda siapa orang ini? Gao orang kuat itu terkejut ketika mendengar ini, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Hari ini saya ingin Anda membuka mata dan mendengarkan baik-baik. Ini adalah tamu terhormat yang diundang oleh Chu Xilian, kepala keluarga Chu, untuk makan malam di rumah mereka. Saya bertemu langsung dengannya hari itu, tuan muda tertua dari keluarga Chu, dan Chu Yunxi secara pribadi membayarnya. Sopir. Ketika Liu Menghui mengatakan ini, wajahnya penuh arogansi, seolah-olah dialah yang diundang oleh Chu Xilian. Keluarga Chu yang mana? Pria jangkung dan kuat itu tampak bingung. Keluarga Chu sialan apa lagi yang ada di ibu kota? Apakah kamu bodoh?
Liu Menghui mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kepala keluarga saat ini sedang bertugas di Komisi Militer Pusat. Petik 2. Pria jangkung menelan ketakutan, betisnya gemetar. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang keluarga Chu, ketika dia mendengar kata-kata Komisi Militer Pusat yang disebutkan oleh Liu Menghui, dia sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana. Apa konsep Komisi Militer Pusat? Menginjak-injak gangster jalanan seperti mereka sampai mati tidak seperti meremukkan semut sampai mati. Sekarang kamu tahu siapa yang kamu sakiti, kan? Aku memberitahumu ini demi Hua Bin. Untungnya, aku di sini hari ini, kalau tidak kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Liu Menghui mendengus dingin, He dan Hua Bin biasanya memiliki hubungan yang baik, jadi hari ini dia secara tidak langsung membantu Hua Bin. Jika tidak, jika pria jangkung dan kuat itu diselidiki, Hua Bin pasti akan terlibat. Pria jangkung dan kuat itu menjadi pucat karena ketakutan dan berkeringat banyak. Dia terus mengangguk kepada Liu Menghui dan berkata dengan suara gemetar, Direktur Liu, Anda sangat baik dan baik hati, dan saya tidak dapat membalasnya. Saya akan melakukannya, jadilah tuan rumah Tian Shenglou besok. Saya akan berterima kasih dan biro Hua dengan baik. Petik 2. Kita akan membicarakan ini nanti. Jika Anda tidak ingin mati, masuk saja dan minta maaf kepada orang di dalam. Petik 2. Ya. Pria jangkung dan kuat itu mengangguk berulang kali, lalu bergegas masuk, membungkukkan badannya, dan berkata kepada Lin Yu dengan wajah tersanjung, Tuan He, maafkan aku buta dan menabrakmu, kamu jangan berpengetahuan seperti saya. Saat dia mengatakan ini, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras di sisi kanan wajahnya beberapa kali. Kemudian dia melihat mantel Lin Yu di kursi, dan buru-buru meraihnya dan mengeluarkan ludahnya, yang baru saja dia ludahi. Dengan dahak yang kental, dia berkata dengan senyuman di wajahnya, aku akan menjilatnya sampai bersih untukmu sekarang. Petik 2. Sekelompok anak laki-laki di belakangnya membuka mulut dan tercengang. Ya Tuhan, apakah ini masih bos mereka yang tidak kenal takut? Hei, Lin Yu ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tuan He, apakah Anda belum puas? Pria jangkung itu terkejut sesaat, lalu dia langsung bereaksi, menamparkan mulutnya lagi dengan keras, dan mengutuk dirinya sendiri, saya pantas mati. Jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk membelikanmu yang baru. Tidak, aku akan memberikan ini padamu. Hanya saja, jangan membuat masalah lagi. Lin Yu buru-buru meletakkannya. Melambaikan tangannya, dia bertanya-tanya apa yang dikatakan Liu Menghui kepadanya hingga membuatnya begitu takut. Terima kasih, Tuan He, atas hadiahnya. Terima kasih, Tuan He, atas hadiahnya. Pria jangkung dan kuat itu mengenakan pakaian itu dengan penuh semangat. Karena dia jauh lebih besar dari Lin Yu, pakaian itu ketat di tubuhnya, tapi dia tetap tersenyum. Dia menyeringai lebar-lebar, lalu menepuk dadanya dengan ekspresi serius dan berjanji, Tuan He, jangan khawatir, saya sedang menutupi jalan ini. Jika ada yang berani datang dan menimbulkan masalah di masa depan, aku akan melawannya sampai mati. Oke, bawa aku cepat. Keluar dari sini, jangan mempengaruhi suasana hati Tuan He, kata Liu Menghui tidak sabar. Baiklah, aku akan keluar dari sini. Aku akan keluar dari sini. Pria jangkung dan kuat itu mengangguk dan segera memanggil bawahannya untuk mundur. Saudaraku, jika kita pergi seperti ini, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada Tuan Wan? Salah satu anak buahnya bertanya. Maaf, saya hampir terbunuh olehnya. Pria jangkung dan kuat itu meninju mobil dan tiba-tiba menemukan bahwa dia masih mengenakan mantel yang diberikan oleh Lin Yu harta karun. Lalu memerintahkan dengan suara dingin, ingatlah ini mulai sekarang. Siapapun yang berani membuat masalah di Hui Sengtang. Tidak, siapapun yang berani mengatakan, tidak, kepada Hui Sengtang akan dihukum olehku. Dengarkan, apakah kamu sudah sampai? Aku mendengarnya. Masuk ke dalam mobil. Pria jangkung itu melambaikan tangannya, dan sekelompok anak buahnya segera masuk ke dalam mobil dan segera pergi. Biro Liu, terima kasih banyak kali ini.
Lin Yu berkata dengan rasa terima kasih. Meskipun dia tidak takut pada para bajingan ini, jika dia menyinggung mereka, dia akan mendapat masalah setiap hari, yang akan sangat memusingkan. Liu Menghui membuat mereka ketakutan, yang benar-benar menyelamatkannya untuk selamanya. Petik 2. Itu benar. Jika ada orang yang datang untuk menimbulkan masalah di masa depan, saudaraku akan memberitahuku saja. Liu Menghui berkata dengan wajah tersanjung. Saat ini, Chu Xilian sedang menulis sesuatu di kantor militer. Dong dong dong. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu, dan kemudian terdengar suara keras penjaga, laporkan kepada kepala, Kapten Yin ingin bertemu denganmu. Chu Xilian bawahan lama juga merupakan pengurus keluarga Chu saat ini, jadi mereka semua sangat menghormatinya dan masih memanggilnya Komandan Kompi. Biarkan dia masuk, kata Chu Xilian tanpa mengangkat kepalanya. Petik 2. Terima kasih, saudaraku. Yin Zhan menepuk bahu penjaga itu, langsung pergi ke kantor, dan berkata kepada Chu Xilian, Ketua, wanita itu membuat masalah di rumah lagi dan harus keluar. Dia kembali dari Qinghai, Chu Yunwei dijadikan tahanan rumah oleh Chu Xilian. Terakhir kali Lin Yu pergi ke rumah Chu untuk makan malam, dia tidak dapat melihatnya. Ini juga sengaja diatur oleh Chu Xilian, takut pada Chu Yunwei mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan kepada Lin Yu. Biarkan dia membuat masalah, dan dia bahkan tidak akan berpikir untuk keluar bahkan jika dia membuat masalah. Chu Xilian berkata, dengan dingin, aku terlalu manja padanya. Ya, saya sudah menyalin hasil penilaian yang Anda minta untuk saya kirimkan. Chu Xilian sedikit terkejut, segera meletakkan penanya, mengangkat kepalanya dan berkata, tetapi itu diberikan kepada Tuan He secara pribadi. Benar, jawab Yin Zhan. Aku sendiri yang menyerahkannya ke tangannya. Itu bagus. Chu Xilian mengerutkan kening dan mengangguk. Selama kurun waktu tersebut, ia sempat memikirkan apakah akan mengirimkan hasil penilaiannya kepada keluarga He. Setelah mengetahui bahwa He Ziqin sedang diawasi oleh atasannya dan kemungkinan besar akan langsung dipromosikan ke kementerian, ia langsung mengambil keputusan, dan memerintahkan Yin Zhan berikan hasil penilaian ini kepada Tuan He. Dia hanya bisa bertaruh bahwa Tuan He tidak mengetahuinya. Jika dia memenangkan taruhan tersebut, Tuan He pasti akan marah besar, dan keluarga He pasti akan berada dalam kekacauan. Dia berharap menggunakan ini untuk mengganggu emosi He Ziqin dan mempengaruhi kariernya. Jika tidak, begitu He Ziqin berkuasa, kesenjangan antara keluarga Chu dan keluarganya akan semakin besar. Ayah, apakah kamu mencariku? Sepulang kerja di malam hari, He Ziqin bergegas ke tempat ayahnya menelepon, nadanya mendesak, jadi dia tidak berani mengabaikannya sama sekali. Kemarilah. Tuan He melambai pada He Ziqin. He Ziqin dengan cepat melangkah maju. Bentak, tamparan keras melintas di wajahnya, dan Tuan He berkata dengan marah, katakan padaku, apa yang kamu sembunyikan dariku? Bab 245 Situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting. He Ziqin terpana oleh tamparan ayahnya. Dia menutupi wajahnya dan berkata dengan terkejut, Ayah, kapan aku menyembunyikan sesuatu darimu? Kamu masih berbohong. Dada Tuan He terangkat karena marah dan wajahnya menoleh merah. Lalu dia tiba-tiba mengambil formulir penilaian dari meja dan melemparkannya dengan keras ke wajah He Ziqin. He Ziqin buru-buru mengambil formulir penilaian dari tanah dan melihatnya dengan hati-hati. Kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berseru, Ayah, siapa yang memberikan ini padamu? Itu palsu, pasti palsu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak mengatakan itu benar, mengapa Anda bereaksi begitu keras? Ayah, apakah Anda curiga saya berbohong kepada Anda? Saya anak kandung Anda, jika dia benar-benar anak dari saudara laki-laki kedua, sudah terlambat bagiku untuk berbahagia. Kenapa dia melakukan hal yang memalukan seperti itu? Hah? Kamu tahu kenapa? Kata Tuan He dengan dingin, dan kalian berdua nak. Kamu harus percaya padaku. Katakan padaku siapa yang memberimu hasil penilaian ini. Aku akan menjelaskannya padanya. Ini jelas dimaksudkan untuk merugikan keluarga kita. Kata He Ziqin dengan suara agak marah. Chu Xilian, cari dia. Tuan He duduk di sofa dengan wajah dingin. Chu Xilian. He Ziqin tiba-tiba terkejut,
lalu buru-buru mendekati ayahnya dan berkata, "Benar, ayah, Chu Xilian ini memiliki hati yang kejam. Mengapa dia ingin membawa He Jiarong ke dalam rumah setelah kamu bilang dia sangat baik? Datang ke ibu kota, dia jelas ingin mengacaukan keluarga He kita. Bahkan jika kita tahu bahwa dia punya ide ini, kita harus berterima kasih padanya karena telah memberi kita seorang cucu. Apakah kamu pergi ke Qinghai untuk mencarinya?" Tuan He mengomel dengan wajah cemberut, lalu melirik ke arah He Ziqin dan berkata dengan dingin, "Lagi pula, meskipun keluarga He kacau, itu bukan salah mereka, itu salah kita sendiri, kurangnya persatuan, setiap orang punya agendanya masing-masing. Meskipun dia bukan lagi anggota keluarga, dia sepenuhnya menyadari perhitungan kecil di benak setiap orang di keluarga He. Ya, yang diajarkan ayahku adalah Ziqinlah yang tidak kompeten dan gagal mengambil alih keluarga He." Dahi He Ziqin berlumuran keringat dingin, dia membungkuk dan berkata dengan menyalahkan diri sendiri. Senang mengetahuinya. Tuan He memelototinya, dan kemudian merenung, "Saya tahu pikiran Chu Xilian, tapi saya harus mengenali keturunan keluarga He, meskipun hasil penilaian yang dia bawa mungkin tidak benar, tapi aku tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Aku memutuskan untuk mencari teman lama dari sanatorium Junsan untuk melakukan penilaian pribadi baru untukku dan He Jiarong. Ayah, pikirkan 2 kali. He Ziqin tampak panik, dia dengan cepat mengingatkan, keluarga Chu memiliki niat jahat, dan kita harus waspada terhadapnya. Di masa lalu, Anda dan orang tua mereka bertengkar, dan sekarang Chu Si dan saya bertarung bersama. Kami berdua ingin menekan yang lain, pesta sampai pada titik yang tidak bisa kembali. Sekarang saudara laki-laki kedua kembali ke perbatasan. Jika Anda tidak datang, saya akan menghadapi titik balik paling penting dalam karir saya, dan keluarga Zhang dan Chu akan segera menikah. Segala macam hal menjadi rumit dan situasinya berubah. Kita harus berhati-hati. Jika keluarga Chu ditangkap lagi karena He Jiarong ini, jika kita mempermasalahkannya, kita mungkin akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungan." Dia tidak mengatakan apa-apa dengan wajah cemberut. Apa yang dikatakan He Ziqin sangat relevan, dan memang itulah yang dia pikirkan. Keluarga He berada dalam masa sulit sekarang. Ketika He Jiarong datang, situasinya berubah akan terjadi. Lagi pula, menantu perempuan tertua, menantu perempuan ketiga, dan kedua putri saya semuanya tidak baik. Keluarga He dan keluarga Chu seperti 2 harimau dan serigala lapar yang saling menatap. Mereka berdua ingin satu sama lain mengungkap titik terlemah di bawah leher mereka secepat mungkin. Saya telah berhutang pada Zizen selama bertahun-tahun, haruskah saya terus berhutang padanya? Tuan He terdiam beberapa saat, dengan air mata samar memenuhi kedua matanya yang keruh. Di antara ketiga putranya, yang kedua adalah yang paling banyak berkorban, dan yang paling berhutang juga merupakan yang kedua. Ayah, situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting. He Ziqin membungkuk dan berkata kepada ayahnya, "Lagi pula, berpura-pura menjadi putra kedua dari saudara laki-laki He Jiarong, mengenalinya saat ini belum tentu merupakan hal yang baik, untuk mempengaruhi Anda juga tahu mentalitas saudara kedua. Misi macam apa yang diambil Zizen kali ini? Jika dia tidak berhati-hati, maka, selain itu, tidak pasti apakah dia adalah keturunan dari keluarga He jika ya, maka kami. Anda juga bisa mengenalinya 2 tahun kemudian. Bagaimanapun, setelah datang ke sini selama bertahun-tahun, ini belum terlambat, sepertinya sudah mengambil keputusan, bergumam, kamu adalah kepala keluarga, kamu yang membuat keputusan, anggap saja tidak terjadi apa-apa hari ini." Petik 2. Terima kasih atas pengertianmu, ayah. Kepalanya dengan hormat kepada Tuan He, dan mau tidak mau menghela nafas lega. Ngomong-ngomong, ayah, kamu tidak memberitahu ibu tentang hal ini, kan? He Ziqin sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cemas, tubuh ibu tidak tahan dengan rangsangan. Bukan aku yang seperti itu, bodoh belum. Situasinya. Tuan He meliriknya dengan wajah cemberut, lalu berkata, apa? Saya mendengar bahwa He Jiarong tinggal di ibu kota dan berencana untuk berkembang di ibu kota untuk waktu yang lama. Ya, aku mendengarnya, dan sepertinya dia membuka rumah sakit. Paviliun. He Ziqin berkata cepat. Baiklah,
Undang dia ke rumahmu jika kamu punya waktu, biarkan dia bertemu ibumu, dan selamatkan ibumu dari membicarakannya sepanjang hari. Dia adalah seorang jenderal dan pria tampan yang tahu apa yang penting dan apa yang penting. Dia bisa menekan emosi pribadinya demi kepentingan keluarga. Namun, wanita tuanya tidak bisa telah diberitahu berkali-kali bahwa He Jiarong bukanlah He Jinrong, dia masih ingin bertemu dengannya. Semua pikiran sang cucu tertuju pada He Jiarong. Ya, ayah, aku akan segera melakukannya. Kudengar Jin Qi memiliki hubungan yang baik dengannya, jadi aku harus bisa mengundangnya kemari. He Ziqin segera menyetujuinya. Ada operasi di Departemen Jiangyan malam itu dan harus dilakukan sangat larut, jadi dia tidak kembali dan langsung beristirahat di ruang tugas departemen. Lin Yu meneleponnya dan mengetahui bahwa Liu Qin telah dipecat dari rumah sakit dan telah dipecat. Pemerintah kota mengumumkan bahwa tim Jiangyan sekarang memiliki wakil kepala dokter baru untuk merawat mereka. Lin Yu merasa lega dan memintanya untuk menjaga dirinya sendiri. Keesokan paginya, tidak lama setelah rumah sakit dibuka, Shen Yuxuan bergegas ke rumah sakit. Begitu dia memasuki pintu, dia berkata kepada Lin Yu, "Jiarong, sesuatu telah terjadi. Dokumen persetujuan untuk cabang Heji kami telah disembunyikan, dan belum disetujui." Tampaknya seseorang dengan sengaja menghalanginya. Apakah itu disembunyikan? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika persetujuan tidak diberikan, perusahaan tidak akan dapat dibuka, dan rencana Heji untuk memasuki ibu kota akan ditangguhkan. Untuk rencana Heji memasuki ibu kota, dia juga menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan sejumlah besar batu kasar berkualitas tinggi dari Makun, yang akan segera dikirim ke sini. Tidak, kita harus mencari cara untuk mendapatkan persetujuan secepatnya. Pernahkah kamu bertanya mengapa itu tidak diberikan? Lin Yu bertanya dengan cemberut. Saya sudah bertanya, seseorang membuat masalah. Shen Yuxuan melirik keluar pintu dan merendahkan suaranya, dikatakan bahwa seseorang dari Kementerian Kehakiman yang menyapa. Anda tidak boleh lewat. Apakah Anda tersinggung? Ada orang dari Kementerian Kehakiman. Departemen Kehakiman. Lin Yu sedikit terkejut, dan segera mengetahui alasannya.